selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Imelda Kamtohe, Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Manajemen. Saya adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Administrasi Rumah Sakit dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan tentang metode pembelajaran, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana deskripsi singkat mata kuliah ini. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan manajemen rumah sakit, fungsi dan tugas rumah sakit, jenis-jenis rumah sakit, manfaat sistem informasi manajemen di rumah sakit, akreditasi rumah sakit, pelayanan rekam medik, promosi kesehatan di rumah sakit, etika promosi kesehatan di rumah sakit, dan alur proses di rumah sakit. Untuk mencapai mata kuliah tersebut, berikut ini adalah pokok bahasan yang akan dicapai dalam mata kuliah Administrasi Rumah Sakit antara lain. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah rumah sakit. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen rumah sakit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan tugas rumah sakit. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis rumah sakit. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan mutu rumah sakit. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan akreditasi rumah sakit. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan pelayanan medik. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan rekam medis. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan alur proses pelayanan di rumah sakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pengajaran saya menggunakan DIA, Delivery. Strategi pembelajaran adalah ceramah, memuat penyampaian materi pokok mata kuliah melalui PowerPoint yang ditampilkan LCD, dan saya juga menampilkan referensi yang menjadi acuan mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah administrasi. Saya juga menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning, yaitu dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif dan lebih mandiri mengembangkan dirinya mencari tahu dalam proses belajarnya, sehingga mahasiswa tersebut juga bisa bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya juga menggunakan metode diskusi kelompok agar mahasiswa belajar dan dapat memecahkan masalah bersama terkait materi diskusinya masing-masing. Di sini juga mahasiswa diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat dan bagaimana mahasiswa bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah antar kelompok. Dan saya juga memberi tugas serta kuis individu kepada mahasiswa. Yang berikut adalah interaction. Untuk membangun interaksi antara pengajar dan mahasiswa, saya menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di dalam kelas. Saya membangun kepercayaan diri mahasiswa dan saya melakukan diskusi, tanya jawab, dan memotivasi mahasiswa untuk tidak takut menjawab ketika saya mengeluarkan pertanyaan dan tidak takut untuk keliru dalam menjawab. Selain itu juga membangun interaksi melalui WA Group, di mana mahasiswa bisa bertanya terkait tugas kelompok maupun tugas individu melalui WA Group mata kuliah Administrasi Rumah Sakit. Yang berikut adalah assessment. Di awal perkuliahan, sebelum saya memulai mata kuliah, saya
yang saya ajarkan, saya selalu mengadakan kontrak perkuliahan yang disepakati antara mahasiswa dan pengajar, di mana salah satunya adalah sistem penilaian yang ada di mata kuliah administrasi rumah sakit. Dengan tujuan ketika mahasiswa mengetahui penilaian yang saya berikan, sehingga mereka dapat termotivasi dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut ini adalah sistem penilaian yang ada di mata kuliah administrasi rumah sakit. Yang pertama, kehadiran 15%, kuis dan tugas 10%, presentasi 15%, mid test 20%, final test 40%. Demikian metode pembelajaran yang saya gunakan menggunakan DIA, dan selanjutnya saya akan memperlihatkan video pengajaran saya di kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini, sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, kita berdoa dulu. Menurut agama kita masing-masing, doa mulai. Selesai. Baik, untuk perkuliahan kali ini kita ada di mata kuliah administrasi rumah sakit, dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana manajemen rumah sakit. Jadi sebetulnya ada yang bisa membantu ibu, apa itu rumah sakit? Yang di benak kalian ketika ibu bilang rumah sakit itu apa? Ya, tempat pelayanan kesehatan di mana pasien datang mendapatkan tindakan atau pelayanan kesehatan. Baik, oke. Kita lihat di sini. Manajemen rumah sakit ya adalah koordinasi antara berbagai sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, dan adanya kemampuan pengendalian untuk mencapai tujuan. Jadi di dalam organisasi rumah sakit itu juga ada koordinasi, mulai dari perencanaannya, kemudian pengorganisasiannya. Kalau perencanaannya medis dan non medis bisa, pelayanannya bagaimana, kemudian dia termasuk di tipe apa, rumah sakit tipe A, B, C, punyanya pemerintah atau swasta. Kemudian kita lihat tujuan manajemen rumah sakit. Yang satu, pertama, menyiapkan sumber daya. Tentunya kalau berbicara tentang menyiapkan sumber daya ini berarti sumber daya manusia salah satu masuk di dalamnya. Ya. Sumber daya manusia yang ada di rumah sakit itu yang pertama adalah tenaga medis, kemudian ada tenaga non medis. Kalau tenaga medis apa saja yang termasuk di dalamnya? Dokter, perawat, kemudian bidan, ya. Farmasi masuk tidak? Masuk. Nah, sekarang tenaga non medis ada apa di sana? Yang termasuk di tenaga non medis? Tenaga non medis rumah sakit. Ya, yang laundry, yang bekerja laundry, ya kan, satpam, security-nya, gitu ya. Jadi mereka atau tujuannya untuk manajemen rumah sakit itu menyiapkan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Kemudian mengevaluasi efektivitas. Mengevaluasi efektivitas ini maksudnya seperti ini. Jadi ketika ada pelayanan-pelayanan khusus oleh rumah sakit tersebut, itu dievaluasi seefektif mungkin, sebaik mungkin, sehingga tidak ada kekurangan-kekurangan misalnya dalam pelayanan itu. Kemudian yang berikut, mengatur pemakaian pelayanan. Jadi kalau di rumah sakit itu ada kan pelayanan rawat jalan, ada pelayanan rawat inap. Nah, di situ akan diatur kemudian efisiensi dan kualitas. Jadi kalau berbicara
pendapatannya kepada keluarga pasien itu luar biasa. Kalau kita ke negeri, memang lengkap semua peralatan, tetapi SDM di dalamnya yang masih membawa budaya-budaya kita yang ya kalian tahu sendiri bagaimana kan? Nah, kemudian kita lihat fungsi rumah sakit yang pertama, penyelenggaraan pelayanan medis. Tentu saja ketika dinamakan rumah sakit, yang ada di sana adalah orang-orang yang sakit. Yang diutamakan adalah pelayanannya. Jadi pelayanan medis yang bagaimana yang diberikan rumah sakit, yaitu mulai dari sakit menular, tidak menular, ada poli-polinya. Kalian tentu saja dalam hal ini sudah sering ya ke rumah sakit menghadapi hal-hal seperti ini, akan jadi pasien atau jadi mahasiswa yang akan turun mengambil data. Jadi pelayanan medis ini. Yang kedua, penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis. Jadi dalam rumah sakit itu dia adalah fungsinya penyelenggaraan penunjang medis dan non medis. Penunjang medis itu seperti apa? Sarana prasarana. Ya, kalau medis jelas untuk pengobatan, ya kan? Alat-alatnya, alat suntik, tensi dan lain sebagainya. Kemudian yang non medis, alat apa saja yang dibutuhkan? Fasilitas tentunya sarana prasarana yang diberikan rumah sakit untuk pelayanan pasien. Kebersihan ruangan itu perlu sarana prasarana kan, sapu, alat tel, seperti itu. Kemudian yang berikut, penyelenggaraan pelayanan rujukan. Ya, tentu saja kalau berbicara tentang rujukan ini pastinya dari puskesmas ke rumah sakit. Ada juga rumah sakit ke rumah sakit. Tentunya kalau kita mau berbicara rujukan, pasti dia lebih di atasnya, karena sesuai dengan pertemuan kita minggu lalu tentang klasifikasi atau jenis-jenis rumah sakit, ada kan rumah sakit A, B, C, ya kan, D, rumah sakit spesialis yang kita sudah bahas minggu lalu. Jadi kalau kita melaksanakan pelayanan rujukan itu dari rumah sakit B ke A, dari rumah sakit misalnya rumah sakit A ke rumah sakit spesialis, ya, supaya itu penanganannya yang lebih baik lagi. Kemudian penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan. Kenapa rumah sakit itu sebagai penyelenggaraan penelitian? Karena terdapat banyak masalah ya di dalam rumah sakit, entah itu SDM-nya, pelayanannya, ya, kepuasan pasien, seperti itu ya. Kemudian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya, ya. Tetapi dalam hal ini ada beberapa rumah sakit memang menutup diri untuk tidak melayani pendidikan dan pelatihan mahasiswa calon dokter, seperti itu. Biasanya itu terjadi di rumah sakit swasta. Ya, kemudian yang berikut, yang punya aturan atau otonomi mereka bahwa mereka tidak mengizinkan, ya, tidak mengizinkan praktek. Mahasiswa penelitian, mahasiswa praktek, dokter praktek, mereka tidak mengizinkan. Kemudian yang ketujuh, penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan. Kalau di rumah sakit dikatakan administrasi umum itu apa? Kalau di rumah sakit dikatakan administrasi umum dan keuangan itu apa? Kalau umum di bagian apa itu? Pendaftaran, loket-loket pendaftaran, ya kan? Sebelum kita masuk rumah sakit harus ke ruang itu kan? Loket dulu, pendaftaran dulu, ya, seperti itu. Kemudian kalau keuangan, bagaimana caranya kita administrasi keuangan membayar, ya. Kalau misalnya umum, BPJS tetap berhubungan dengan yang namanya keuangan. Baik, sekarang kita lihat tugas dari rumah sakit itu sendiri, membantu gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan, ya. Dalam hal ini pemerintah terbantukan ketika ada rumah sakit, dan rumah sakit itu adanya hanya di
memulihkan dan menyembuhkan. Tapi apa daya kalau pasiennya harus bukan pulih, bukan sembuh, tetapi ya seperti itu. Jadi tugas rumah sakit itu memberikan upaya penyembuhan. Nah, kemudian yang ketiga, melaksanakan upaya peningkatan kesehatan pencegahan penyakit. Jadi dari rumah sakit itu dia tidak hanya menyembuhkan atau memulihkan pasien, tetapi mereka juga ada upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan kesehatan supaya terhindar dari penyakit, penyuluhan. Makanya di rumah sakit itu dibutuhkan SDM yang promosi kesehatan, kemudian ada kesmas, kemudian jurusan AKK seperti itu akan mempromosikan bagaimana caranya supaya meningkatkan kesehatan melalui pencegahan penyakit. Oke, baik. Kemudian yang keempat, melaksanakan upaya rujukan kesehatan. Jadi ketika ada rujukan harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggal diam. Nah, sekarang sudah hebat ya, rujukan dari puskesmas secara online masuk di rumah sakit. Belum bisa dirujuk kalau rumah sakit rujukan belum menerima. Contoh, full, tidak ada ruangan, dirujuk dari Ampana ke Palu, tidak ada ruangan. Rumah sakit Undata misalnya, dia tidak akan mengiyakan rujukan itu ketika dia belum siap. Siap apa? Siap ruangan, siap dokter. Jadi memang benar-benar harus ada penanganan atau upaya rujukan itu memang benar-benar oke di sana, oke di sini, kemudian kirim pasien. Kemudian yang terakhir, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesehatan dalam melaksanakan pelayanan yang bermutu. Jadi ketika rumah sakit itu ada, dia berfungsi sebagai penelitian, pelatihan, kemudian penelitian pendidikan. Jadi pendidikan dalam hal ini dokter yang tenaga koas yang akan menjadi dokter menjadikan di sana tempat praktek mereka. Kemudian penelitian kita yang akan penelitian ya, mahasiswa-mahasiswa kesehatan yang akan penelitian di sana seperti itu. Baik, ya. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Ciri-ciri rumah sakit. Yang pertama, ciri-ciri rumah sakit, bangunannya disebut rumah sakit juga dijelaskan dalam undang-undang. Rumah sakit harus ada ruangnya. Kita bayangkan kalau rumah sakit dikatakan rumah sakit, tapi di dalam aula terbuka begitu, tercampur sudah yang sakit ini, yang sakit ini, yang sakit. Kemungkinan besar masuk satu penyakit, keluar beragam penyakit, ya kan? Jadi dalam rumah sakit itu sangat dibutuhkan ruangan yang mengkhususkan, misalnya penyakit jantung, kemudian penyakit menular, ya, anak-anak, laki-laki, perempuan, bahkan ada rumah sakit yang hanya menerima perempuan saja, ya kan? Seperti itu. Kemudian peralatan sumber daya manusia yang memadai. Oke. Kalau rumah sakit tanpa peralatan yang memadai, apakah layak dikatakan rumah sakit? Tidak tentunya ya. Kalau berbicara tentang rumah sakit, yang pertama itu setelah manusia, sumber daya manusia, kesehatan tentunya harus ada peralatan yang memadai. Jadi tidak sedikit semua rumah sakit berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik melalui sarana prasarana yang mereka miliki. Paham? Oke, baik. Kemudian syarat rumah sakit mempunyai rawat jalan, rawat inap, ruang gawat darurat, ruang operasi, kemudian ruang tenaga kesehatan, ruang radiologi, kemudian ruang laboratorium dan lain sebagainya yang ada di sana. Jadi di rumah sakit itu tidak hanya punya satu ruang terus dipakai rame-rame di sana, tidak seperti itu, kecuali bagian loket pendaftaran, ya, akan dibedakan di situ ruang loket pendaftaran untuk yang BPJS
minyak pasien umum. Jadi dalam hal ini semua yang ada di rumah sakit itu ruangannya, kemudian tindakannya, ruang operasinya semua harus sesuai dengan standar yang ada di undang-undang. Oke, baik. Nah, selain bangunan, rumah sakit juga harus mempunyai tenaga tetap, meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non kesehatan. Nah, dalam hal ini, kalau Kesmas kira-kira ada di mana? Kesmas kira-kira ada di bagian mana di sini? Tenaga medis, tenaga manajemen, kalau non kesehatan itu bagaimana tenaga non kesehatan? Dia tidak langsung berhubungan dengan pasien. Jadi kita ada di sana. Kita itu bagian membantu, ya. Cuma tenaga non kesehatan di bagian loket. Jadi jangan berpikir ketika kita masuk di sarjana kesehatan masyarakat, kita ada di non kesehatan juga, kita ada di tenaga kesehatan, namun kita tidak langsung bersentuhan dengan pasien. Yang berbahaya ini kalau ada Kesmas, Bapak tahu, pantau, suntik. Ayo kita suntik saja, kita tensi saja, kita tidak diajarkan seperti itu. Kita lebih ke pencegahan dan promosi, ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu selain itu yang terakhir, sekiranya dalam pembelajaran kita kali ini ada yang kalian mau tanyakan terkait dengan materi yang Ibu sampaikan, silakan. Oke, boleh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Wiyanda Putri. Wiyanda, oke, baik. Pertanyaan saya, Bu, kenapa tidak semua rumah sakit memberi izin proses pembelajaran? Contohnya seperti di rumah sakit swasta. Oke. Mengapa di setiap rumah sakit mengapa di setiap rumah sakit tidak semua mengizinkan proses pembelajaran? Jadi seperti ini. Jadi tiap-tiap rumah sakit itu, kecuali rumah sakit swasta, ya. Kalau rumah sakit negeri semua menerima tentang pendidikan seperti ada di slide tadi. Nah, ini penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian itu untuk rumah sakit negeri wajib, ya, wajib. Tetapi ada beberapa rumah sakit swasta yang tidak mengizinkan. Kenapa? Mereka lebih privasi, mereka lebih tidak membuka untuk umum. Contoh, ada beberapa rumah sakit yang memiliki sekolah kesehatan. Jadi hanya sekolah kesehatan itu yang bisa masuk praktek di rumah sakit mereka, tidak dibuka untuk umum. Jadi seperti itu, terbatas buat kita yang tidak punya rumah sakit. Jadi seperti itu. Jadi rumah sakit swasta melalui peraturannya, otonomi peraturan rumah sakit, mereka tidak menerima tenaga untuk melakukan penelitian dan pendidikan, pelatihan dan pendidikan itu. Jadi seperti itu, ya. Jelas ini Anda? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik. Apa yang mau ditanyakan, silakan. Saya ingin bertanya, Ibu, kenapa rumah sakit sekarang lebih mementingkan profit daripada pelayanannya, Ibu? Baik, sekarang ini kita melihat, ya, kalau dulu mungkin kalian sudah hidup di zaman sekarang yang tidak begitu paham tentang bagaimana rumah sakit dulu dan rumah sakit modern masa kini. Jadi dulu itu sebelum alat-alat itu lengkap, ya, Indonesia mengadakan alat-alat lengkap, semua rumah sakit mengutamakan pelayanan. Apapun, ya, buktinya mau apapun yang dikerjakan oleh rumah sakit tetap mengutamakan pelayanan. Nah, sekarang ada pemikiran orang bahwa rumah sakit
lebih mengutamakan pelayanan. Cuman ada beberapa hal yang harus disepakati, karena dalam pelayanan itu membutuhkan juga biaya-biaya, misalnya pengadaan sarana prasarana, ya, sarana yang tidak ditanggung oleh pemerintah, ya, berusaha mengambil dari keuntungan pemeriksaan umum tadi. Jadi terkesannya rumah sakit ini mengutamakan profit, padahal tidak. Rumah sakit ini lebih mengutamakan pelayanan, seperti itu. Jadi kita Indonesia berupaya untuk memperbaiki, ya, memperbaiki cara-cara lama dulu itu menjadi yang lebih baru sekarang ini. Contoh, sekarang sudah canggih. Mau lihat dokter A praktek, tinggal buka internet, praktek enggak, ya kan? Ini praktek atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi diharapkan ketika rumah sakit Indonesia ada sekarang mampu bersaing dengan rumah sakit yang ada di luar negeri. Seperti itu. Ya, ada lagi? Jelas? Oke, kalau jelas, Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan boleh menjadi bahan buat kalian untuk menambah wawasan kalian dalam perkuliahan. Baik, nanti ketika minggu depan Ibu akan bertanya lagi tentang pertemuan kali ini, ya, kalian masih ingat atau tidak. Baik, terima kasih untuk